Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ashari dengan NIM channel 1221440 dari kelas manajemen D angkatan 22. Tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah manajemen UKM. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi pertama, yaitu peran dan kinerja UKM di Indonesia. Adapun definisi UKM tersebut yaitu usaha kecil dan menengah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis usaha atau bisnis yang skalanya relatif kecil hingga menengah, baik dari segi jumlah karyawan, omset, aset, atau modal. Kemudian adapun ciri-ciri UKM tersebut, yang pertama yaitu bahan baku mudah diperoleh, kedua menggunakan teknologi sesederhana, ketiga keterampilan dasar umumnya yang sudah dimiliki, keempat menyerap banyak tenaga kerja, dan kelima yaitu peluang pasar atau cukup luas atau besar, dan kemudian yang keenam yaitu melibatkan masyarakat yang ekonomi bawah. Kemudian adapun eksistensi UKM tersebut, yang pertama yaitu pendapatan lapangan kerja, kemudian kontribusi terhadap PDB, ketiga penggerak ekonomi lokal, keempat inovasi dan kewirausahaan, kelima pemerintah pendapatan, dan keenam ketahanan ekonomi. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor internal, yaitu yang pertama aspek SDM, kedua aspek keuangan, ketiga aspek teknis dan operasional, keempat aspek pemasaran. Kemudian untuk faktor eksternalnya yaitu yang pertama aspek kebijakan pemerintah, kedua aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian kita masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu kekuatan dan kelemahan UKM serta peran penelitian pelanggan, peluang, dan positioning dalam meningkatkan daya saing. Adapun kekuatan UKM tersebut, Tambunan 2018 mengidentifikasi beberapa karakteristik UKM yang memiliki keunggulan kompetitif, antara lain yang pertama, kualitas SDM yang baik, kedua, pemanfaatan teknologi yang optimal, ketiga, kemampuan melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, keempat, kemampuan meningkatkan kualitas produk, dan kemudian yang kelima, akses promosi yang luas. Dan kemudian adapun kelemahan UKM di Indonesia antara lain yang pertama yaitu akses terbatas ke pembiayaan, kemudian yang kedua keterbatasan teknologi dan inovasi, ketiga manajemen yang kurang profesional, keempat keterbatasan pemasaran, kemudian yang kelima persaingan yang ketat. Kemudian adapun penelitian pelanggan, hal yang perlu diperhatikan ketika UKM ingin mengidentifikasi pelanggannya, diantaranya yang pertama yaitu segmentasi pelanggan, kemudian yang kedua mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, ketiga umpan balik pelanggan, keempat adaptasi terhadap perubahan. Kemudian adapun manfaat positioning yang berorientasi pada nilai. Yang pertama, membedakan UKM dari pesaing. Yang kedua, menarik target pasar yang tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang keempat, meningkatkan keuntungan. Adapun penelitian peluang yaitu adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan UKM untuk berkembang. Yang pertama, inovasi sumber daya, kedua kewirausahaan jaringan bisnis. Kemudian kita masuk ke pemaparan materi ketiga, yaitu kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan dalam praktik. Adapun kekuatan UKM dalam praktiknya, yang pertama yaitu fleksibilitas dalam operasional dan pengambilan keputusan, yang kedua hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, yang ketiga biaya operasional yang lebih rendah, keempat dukungan dari pemerintah dan masyarakat, dan yang kelima yaitu kemampuan berinovasi lebih. Kemudian adapun kelemahan UKM dalam praktiknya, yang pertama yaitu kurangnya kemampuan manajerial dan pemasaran, kedua keterbatasnya jangkauan pasar, yang ketiga
keterbatasan akses modal dan pendanaan. Yang keempat itu minimnya pemanfaatan teknologi, dan yang kelima itu persaingan yang ketat dengan perusahaan besar. Kemudian itu penelitian pelanggan dalam UKM. Yang pertama yaitu melakukan survei dan kuesioner pada pelanggan. Kemudian yang kedua, melakukan wawasan langsung dengan pelanggan. Ketiga, menganalisis data transaksi dan perilaku pelanggan. Yang keempat itu pemanfaatan media sosial dan ulasan online. Dan yang kelima yaitu mengadakan forum atau diskusi pelanggan. Kemudian adapun manfaat positioning yang berorientasi pada nilai kerja dalam praktik UKM. Yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan dengan positioning berbasis nilai. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan daya saing UKM di pasar yang lebih luas. Dan yang ketiga yaitu memperkuat identitas merek melalui diferensiasi produk. Dan kemudian yang keempat itu meningkatkan kepercayaan konsumen melalui konsistensi branding. Kemudian kita masuk ke pemaparan selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing UKM. Adapun tujuan manajemen UKM, tujuan utamanya yaitu pemasaran UKM adalah meningkatkan daya saing produk dan strategi yang kreatif. Pemasaran ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan tetapi juga membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kemudian adapun faktor-faktor strategi pemasaran UKM, yang pertama yaitu menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, faktor-faktor strategi pemasaran UKM. Ketiga, menganalisis persaingan pasar. Kemudian yang keempat itu membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan yaitu penjelasan manfaat produk. Dan kemudian itu ada konsep marketing elemen mix yang diantaranya yaitu people atau orang adalah people atau orang dalam internal pemasaran menjelaskan bahwa karyawan berpengaruh penting dalam kesuksesan karena cermin kesuksesan kualitas orang-orang di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, place atau tempat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang ditempatkan pada suatu lokasi tertentu untuk mempercepat dan mempermudah distribusi produk dan jasa dari perusahaan pelanggan. Kemudian physical evidence atau bukti fisik dalam marketing mix mengacu pada elemen fisik yang digunakan untuk mendukung penawaran suatu produk. Kemudian productivity and quality secara sederhana didefinisikan sebagai besaran hasil dari jumlah modal yang digunakan. Kemudian pemaparan materi kelima yaitu langkah-langkah perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa UKM. Keunggulan produk dan jasa UKM ini akan berfokus pada serangkaian inovasi berdasarkan ide dari pelanggan, pesaing, dan pemasok produk atau bahan baku serta proses untuk meningkatkan keunggulannya. Kemudian adapun manfaat dari produk dan jasa tersebut, yang pertama yaitu kontribusi terhadap perekonomian nasional. Yang kedua itu penciptaan lapangan kerja. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Keempat, dukungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kelima yaitu mengurangi ketergantungan pada impor. Adapun produk dan jasa yang membantu atau merugikan UKM. Dan produk dan jasa yang membantu UKM yaitu yang pertama teknologi informasi dan komunikasi, kedua layanan keuangan, ketiga pelatihan dan konsultasi program. Dan produk jasa yang merugikan UKM yang itu pertama produk dan jasa yang substitusi, kedua biaya operasional tinggi, tiga kurangnya akses terhadap informasi. Kemudian adapun keistimewaan produk dan jasa UKM yang pertama inovasi dan kreativitas dalam produk, kedua keberagaman dan ketergantungan dengan kearifan lokal, ketiga penerapan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, keempat hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Kemudian kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu materi ke-6,
Strategi penetapan harga optimal untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Penetapan harga yang tepat sebagai salah satu faktor persaingan. Penetapan harga atau pricing adalah proses menentukan nilai uang yang akan dibebankan kepada konsumen untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Daya saing perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan persaingannya. Adapun hubungan antara penetapan harga dan daya saing, yaitu yang pertama pengaruh terhadap posisi dasar, kedua daya tarik konsumen, ketiga keuangan kompetitif. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama biaya produksi dan operasional, kedua permintaan pasar, ketiga harga pesaing, keempat itu kondisi ekonomi. Kemudian ada 4 metode pokok penetapan harga dalam perusahaan. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, kedua penetapan harga berdasarkan permintaan, ketiga penetapan harga berdasarkan pesaing, keempat penetapan harga berbasis laba. Kemudian ada strategi dan taktik penetapan harga untuk pencapaian tujuan perusahaan. Strategi penetapan harga yang pertama yaitu penetapan harga skimming, dua penetapan harga penetrasi, ketiga penetapan harga berdasarkan nilai, keempat penetapan harga psikologikal atau taktik penetap, dan taktik penetapan harga yaitu yang pertama diskon dan promosi, kedua harga bundling, ketiga penetapan harga berdasarkan segmentasi, keempat penetapan harga dinamis. Kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu materi ketujuh, pentingnya penetapan lokasi UKM yang tepat. Pengaruh lokasi terhadap keberhasilan bisnis UKM. Yang pertama bagian A, pengaruh lokasi berdasarkan teori yang ditemukan oleh Tikiono 2007, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap lokasi bisnis dan keberhasilan usaha. Kemudian bagian B, pengaruh yang dapat digunakan untuk keberhasilan suatu usaha. Yang pertama yaitu kinerja finansial, kedua non finansial, ketiga subjektif, keempat objektif. Kemudian adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi dan tata ruang yang tepat untuk UKM. Yang pertama, perencanaan lokasi untuk produksi barang, kedua perencanaan lokasi untuk produksi jasa, ketiga perencanaan tata ruang atau produksi barang, keempat perencanaan tata ruang untuk produksi jasa. Kemudian ada cara untuk melakukan evaluasi lokasi yang efektif untuk menentukan lokasi yang tepat untuk UKM. Yang pertama, dekat dengan pasar, kedua dekat dengan bahan baku dan bahan penunjang, keempat itu dekat dengan sarana transportasi. Itulah tadi pemaparan materi dari pertemuan 1 sampai 7. Terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video ini serta memperhatikan hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.